Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita hidayah dan rahmat sehingga kita dapat selalu menuntut ilmu dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya membawakan kultum yang bertemakan kisah Imam Al-Syafi'i, dedikasi untuk ilmu dan ibadah. Lahir di Asqalan, Gaza, Palestina pada tahun 15 Hijriah, pada usia 2 tahun setelah ayahnya wafat, Imam Syafi'i kecil dibawa oleh ibunya ke Mekah. Setelah dewasa, ia 2 kali berkunjung ke Baghdad. Di sana ia menyusul kaul-kaul kadim atau mazhab lamanya, dan kemudian ia menuju Mesir, tinggal di sana pada tahun 199 Hijriah untuk menyusun kaul-kaul jadid atau mazhab yang baru. Manaqib atau kisah perjalanan hidup Imam Syafi'i terlalu banyak, dan keutamaan-keutamaan terlalu masyhur untuk diceritakan. Kecerdasan dan kejeniusannya sudah tampak sejak kecil. Tak heran setelah dewasanya ia berhasil menjadi mujtahid yang sangat brilian. Menurutnya, banyak orang lalai terhadap surat Al-Asr, terutama dalam kaitannya dengan menuntut ilmu. Banyak orang melewatkan waktu percuma tanpa menuntut ilmu. Mereka adalah orang yang merugi. Imam Syafi'i merupakan peletak dasar mazhab fikih Syafi'i, satu dari 4 mazhab berpengaruh yang menentukan praktik beragama di dunia hingga saat ini. Bahkan, mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang diikuti oleh sebagian besar umat muslim hari ini di dunia. Imam Syafi'i membagi malamnya menjadi 3 waktu. Yang pertama, sepertiga pertama digunakan untuk menulis, sepertiga kedua digunakan untuk sholat sunnah, sepertiga terakhir dimanfaatkan untuk istirahat malam. Aktivitas menuntut ilmu memiliki arti penting bagi Imam Syafi'i. Urgensi aktivitas tersebut menempati posisi kedua dalam hidup Imam Asy-Syafi'i setelah segala kewajiban termasuk sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, ibadah haji, membayar utang, dan kewajiban lainnya. Wa qala ma taqarraba illallahi ta'ala bi syai'in ba'dal faraidi afdalu min talabil ilmi. Imam Asy-Syafi'i berkata, tiada ibadah yang lebih utama setelah sholat wajib daripada menuntut ilmu. Dijelaskan dalam kitab besar Imam An-Nawawi Majmu'. Mereka yang ingin mengejar dunia harus meraihnya dengan ilmu. Demikian juga mereka yang ingin meraih kesuksesan di akhirat. Wa qala ma aflaha fi ilmi ila man talabahu bil qalati. Imam Asy-Syafi'i berkata, tiada yang beruntung dalam menuntut ilmu kecuali orang yang mengejarnya secara total. An-Nawawi Al-Majmu'. Selama masa hidupnya, Imam Syafi'i memiliki banyak murid yang mendalami ilmu kepadanya. Salah satu murid Imam Syafi'i bernama Ar-Rabi bin Sulaiman, banyak yang meriwayatkan dan mengisahkan tentangnya. Ia termasuk sosok yang istimewa dan saat ini dikenal sebagai salah satu ulama besar yang terpercaya dalam periwayatannya. Rabi juga dikenal sebagai pelantun azan dengan suara yang merdu. Namun, ada kisah menarik dari Rabi yang juga dikenal lamban dalam menerima pelajaran dari Imam Syafi'i. Dikisahkan perjalanan Rabi dalam menuntut ilmu sama seperti murid yang lainnya, yaitu datang saat Imam Syafi'i menyampaikan ilmu dalam majelis. Namun, Rabi selalu gagal memahami ilmu yang disampaikan Imam Syafi'i dengan sabar. Imam Syafi'i kembali mengulang pelajaran yang disampaikan. Setelah menerangkan pelajaran, Imam Syafi'i bertanya, Rabi, sudah paham belum? Lantas dijawab Rabi, belum paham. Dengan kesabarannya, Imam Syafi'i mengulang lagi pelajarannya dan terus menanyakan hal yang sama. Rabi, sudah paham atau belum? Berulang kali juga Rabi menjawab, belum paham. Dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Baihaqi disebutkan bahwa Imam Syafi'i sampai harus menerangkan hingga 39 kali, namun tidak juga dipahami oleh Rabi. Mengetahui sang murid tak kunjung paham, Imam Syafi'i lantas mengundang Rabi ke rumahnya untuk diajari. Dengan penuh kesabaran, Imam Syafi'i menjelaskan dan menyampaikan ilmunya dan lagi-lagi Rabi tak memahami. Sampai suatu hari, Imam Syafi'i mengatakan kepada Rabi,
Kalimat yang menenangkan sekaligus memotivasi. Muridku, sebatas inilah kemampuanku mengajarimu. Jika kau masih belum paham juga, maka berdoalah kepada Allah agar berkenan mengucurkan ilmunya untukmu. Saya hanya menyampaikan ilmu, Allah lah yang memberikanmu ilmu, ujar Imam Syafi'i. Ia juga mengatakan, sungguh aku sangat senang mendengar suara azanmu. Seandainya aku bisa menurunkan ilmu kepadamu, aku akan menyuapimu kepadamu seperti seorang bayi yang dia suapi makanan oleh ibunya. Mendengar ucapan sang guru, Robi menjadi semakin bersemangat belajar sekaligus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia dipermudah menerima ilmu. Keikhlasan, kesalehan, dan kesungguhan dari Robi ini pun membuahkan hasil. Robi bin Sulaiman kini bahkan bukan hanya dikenal sebagai muadzin bersuara merdu, ia kemudian berkembang menjadi salah satu ulama besar mazhab Syafi'i dan termasuk perawi hadis yang sangat terpercaya periwayatannya. Bukan hanya dalam kecerdasan berilmu, Imam Syafi'i juga takwa terhadap agamanya, yaitu Islam. Pada usia 7 tahun, ia sudah hafal Al-Quran, hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik pada usia 10 tahun. Pada usia 15 tahun, ia sudah mampu berfatwa memenuhi permintaan para ulama lain dan siapa saja yang membutuhkannya. Namun, tidaklah ia berfatwa kecuali setelah menghafal 10.000 hadis. Satu riwayat menyebutkan pada awal usianya, Imam Syafi'i tidak begitu banyak membaca Al-Quran karena sibuk menuntut ilmu. Baru di penghujung usianya, ia memperbanyak kembali tilawah Al-Qur'annya. Ar-Rabi mengatakan, Imam Syafi'i setiap hari 1 kali menghatamkan Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan, ia menghatamkannya hingga 60 kali. Di luar bacaan Al-Quran pada saat sholat. Suaranya sangat merdu, tak heran saat suaranya terdengar orang banyak, mereka menangis keras. Sama halnya dalam ibadah malamnya. Setiap malam, Imam Syafi'i selalu bangun di sepertiganya, bahkan di akhir-akhir hayatnya, ia selalu menghidupkannya semalaman. Husain Al-Qarabisi pernah menceritakan pengalamannya. Aku bermalam di tempat Imam Syafi'i tidak hanya 1 malam. Di sepertiga malam, ia selalu bangun, ia tidak kurang membaca ayat 50 sampai 100 ayat. Tidaklah melewati ayat tentang rahmat kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah melewati ayat tentang azab kecuali bermohon untuk berlindung kepadanya. Kecerdasan analisa dalam berpikir agar cepat untuk menerima ilmu sangat dibutuhkan. Akan tetapi, kecerdasan ini tidak akan berguna tanpa disertai dengan kesungguhan dan ketakwaan. Seseorang yang cerdas tanpa ketakwaan berpotensi menyalahgunakan ilmunya untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran. Dalam konteks inilah kecerdasan harus diiringi dengan moral dan etika yang baik, agar dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Syarat menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i yaitu ada beberapa, termasuk memiliki kecerdasan, keinginan yang kuat serta kesungguhan, kedekatan dengan guru, memiliki waktu yang panjang yaitu sabar dalam belajar, dalam ujian, dan sabar dalam segala hal yang dialami dalam proses menuntut ilmu. Pesan Imam Syafi'i tentang ilmu yaitu ilmu itu ada 2, yang pertama ilmu agama dan ilmu dunia. Jadi keduanya tidak bisa saling dipisahkan. Semoga kita termasuk orang yang mampu mengambil pelajaran dalam ketakwaan dan kesungguhan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu dan juga dalam ibadahnya, meneladani kecintaannya terhadap Al-Quran, serta memperoleh keberkahan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.